Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari terus bawa penyembahanmu kepada Tuhan. Dimanapun kau berada malam hari ini, mari terus sembah Yesus kita yang ajaib. Mari kita berdoa, kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang tak berkesudahan dalam setiap hidup kami Tuhan. Malam hari ini pujian, ini penyembahan kami naikkan hanya untuk Engkau, Bapa kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Ku sembah sujud kepadamu, Bapa. Ku naikkan syukur padamu. Sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihi-Mu. Yang mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, Bapa. Ku naikkan syukur padamu, Bapa. Ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihi-Mu. Panggil namanya Bapa. Bapa. Ku naikkan syukur padamu, Bapa. Ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu.
Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Oh, sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Sekali lagi dengan segenap hatimu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Oh, sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Bapa, ku mengasihi-Mu. Segenap hatiku, kami menyembah nama-Mu Yesus di atas segalanya. Oh, Kau Bapa kami yang baik Tuhan, Kau yang peluk erat setiap kami. Jamah setiap kami dengan Roh-Mu Yesus. Kami kagum dan hormat padamu Tuhan. Bapa kami yang baik, yang kami sembah selamanya. Oh, haleluya. Kami sujud menyembah nama-Mu, kami tinggikan Allah kami, El Shaddai, Tuhan yang Maha Kuasa. Haleluya. Kau Jehovah
Vanisi Tuhan, panji-panji keselamatan yang kami tinggikan. Haleluya. Oh, Yesus, kami mau bernyanyi, kami mau bermazmur bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tak berkesudahan kasih-Mu, anugerah-Mu besar bagi kami. Bapa, kami mengasihi-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Kami beri yang terbaik Tuhan, kami beri yang terbaik. Thank you Lord. Terima kasih Yesus, Raja di atas segala raja. Kau Yesus kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Mari sembah, Kau ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Yesus, pengagungan kami hanya bagi-Mu, pujian hormat kami hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang hidup. Makasih, makasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau rasakan kasih-Mu itu Tuhan. Kami mau tinggal setiap saat dalam kasih perkenanan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Bapa kami yang baik, yang sangat kami cinta. Terima kasih. Thank you Lord, thank you Jesus. Makasih Tuhan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Ya Tuhan, tinggal dekat-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku.
hatimu dan jiwamu. Nyatakan bersama, Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan. Sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Kami bersyukur kepadamu, Yesus, Bapa kami yang baik. Kau sangat ku cinta Tuhan. Oh, kami mau rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami mau rasakan kuasa-Mu lebih lagi. Oh, Yesus Tuhan, terima kasih. Terima kasih Kau baik. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kau yang berkuasa selamanya, Bapa kami yang ajaib, Bapa kami yang hidup. Kau yang teramat baik buat setiap kami. Dan kami mau Tuhan hari ini bawa yang terbaik. Persembahkan pujian kami, persembahkan hormat kami yang terbaik hanya untuk-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Kau layak terima yang terbaik, Kau layak terima yang terbaik, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu nyata sempurna, mengalir memenuhi kami. Terima kasih. Thank you Lord. Biar lagu ini jadi pengakuan hati kami. Ya Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian
takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu Tuhan, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Oh, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hati, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Berapa banyak di antara saudara yang diberkati lewat pujian penyembahan tadi, amin? Sama seperti di ibadah yang kedua, saya mau bertanya lagi, lagu apa itu tadi ya?
kok banyak lagu baru yang saya nggak ngikutin tapi bagus-bagus semua itu. Dan dinyanyikan dengan sangat indah. Jadi tadi lagu keren banget. Itu yang membuat lagu itu membuat saya harus mengubah bahan khotbah saya ya. So memang WL itu kadang jadi musuh pembicara, kadang jadi teman pembicara saudara. Ya tergantung situasi ya. Tapi saya merasa memang harus menyampaikan hal ini. Yang walaupun mungkin saudara akan mendapati ini sangat sederhana. Karena bahan PowerPoint yang saya siapkan gak sesederhana ini. Tapi saya merasa Tuhan mau bicara kepada kita. Dari 2 Samuel pasalnya yang ke-6. 2 Samuel pasalnya yang ke-6. Kalau saudara sudah dapat, saya akan membacakan dari ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-12. Ya. 2 Samuel 6 ayat 11 sampai 12 berkata, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Lalu diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati semua seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Di sini ada yang pernah jatuh cinta, boleh saya tanya? Gak usah malu-malu, saudara, itu normal. Ya, apalagi yang baru married mungkin masih ya. Falling, sliding, surfing in love, whatever itu namanya. So, saya pernah punya pengalaman jatuh cinta dengan istri saya dan itu menjadi masa di mana saya tuh mudah cemburuan. Ya, saya jadi mudah cemburu, saya nggak suka dia deket sama cowok lain, apalagi kalau cuma sekedar ngobrol. Contohnya kalau istri saya, dari dulu emang istri saya kan worship leader, jadi kalau dia lagi briefing sama siapa gitu, saya harus pastikan bahwa jangan terlalu dekat, minimal ada jarak sekian ribu senti. Gitu ya, karena saya nggak mau dia deket-deket sama siapapun, karena saya lagi betul-betul mencintai, jatuh cinta sama dia, ya in love. Dan saya ingat masa-masa pacaran itu saya itu seperti lagu zaman dulu, aku ini bukan pujangga itu ya. Saya jadi kayak pujangga saudara, karena saya nyiptain lagu buat istri saya tuh cukup banyak. Sekarang tuh kayak mentok semua, kayak udah hilang pengurapannya begitu loh. Kalau dulu itu saya tulis beberapa lagu buat istri, beberapa lagu kami nyanyikan di pernikahan kami. Nah, ada satu lagu ketika istri saya sedang merayakan ulang tahun atau apa saya lupa. Lalu saya tulis sebuah lagu dalam bahasa Ibrani. Ya, At Ahad Veyahida, You're the one and only in my love. Nah itu lagu yang saya ciptain, coba saudara dengar ya lagunya bener apa kagak, saya kagak ngerti. You show me your heart, that's enough for me to realize that you have a plan, and I know it's a surprise. Sometimes I wonder why you close this door and open this one. But I know for sure deep in my heart, Lord, you have me in mind. Waktu itu saya nyanyiin lagu itu karena saya bilang sama istri saya begini, saya ngerasa harus tulis lagu ini buat kamu karena kamu lagi dalam masa yang sangat sulit. Istri saya itu sedang mengalami goncangan secara secara wanita oleh karena dia baru saja gagal menikah. Lalu sekarang dia sedang menjalani sebuah hubungan dengan saya. Dan saya ciptakan lagu ini untuk bicara, sepertinya Tuhan lagi mau mengingatkan dia untuk berkata begini loh. Tuhan punya aku dalam pikiran Tuhan. Ya, lalu setelah lagu itu saya ciptakan lagu yang lain lagi. Inilah orang kalau jatuh cinta itu ya saudara ya. Judulnya lagunya At Ahad Veyahida, You're the one and only in my love. Kita nyanyiin waktu kita married. At Ahad Veyahida, You're the one and only in my life. Awalnya begini,
Thinking of the time we have together, Esther. The feeling of the moment that we share. Even now and then my heart becomes strong. To realize that God has brought you in my life. I miss you in every breath I take. I want you in every single beat of my heart. I want you to always by my side. At ahad ve'ahida. You're the one and only in my life. Ya, istri sampai kelepak-kelepak zaman itu, saudara. Lalu kami menikah and then it's gone. Anak lahir. Dan itu mulai hilang. Maksudnya saya sudah mulai lupa alasan kenapa saya menikahi perempuan ini. Karena yang lain-lain mulai muncul. Mulai ada anak. Mulai ada kepercayaan lebih banyak dalam hidup saya. Tuhan mulai buka lebih banyak pintu pelayanan. Saya mulai pergi ke sana kemari. Istri saya mulai sibuk juga ngurusin anak. Dia masih harus juga pelayanan. So, kami pada satu titik mulai lupa bahwa kamu tahu gak sih kita tuh nikah tuh buat kita loh. Pertama-tama aku gak menikahi kamu karena aku pengen punya anak. Itu alasan yang sangat buruk kalau mau menikah karena cuma pengen punya anak. Aku menikahi kamu because I love you. Because I care. Because I want you. Dan saya merasa menjalani perjalanan dengan kamu akan menjadi perjalanan yang begitu luar biasa. Entah apakah nanti Tuhan percayakan kita anak atau tidak. Kamu adalah alasan utama kenapa aku mau menikah dengan kamu. Entah apakah nanti kita bakal jadi kaya raya atau tidak. Apakah kita bakal punya uang banyak atau tidak. But you are the reason that I marry you. Tapi ketika waktu mulai berjalan. Tujuan utama itu mulai hilang, saudara. Karena tanpa sadar. Pernikahan itu mendatangkan berkat. Amin. Pernikahan itu mendatangkan berkat karena pernikahan itu berasal dari Allah. So ketika kami mulai diberkati, kepercayaan mulai banyak diberkati dengan anak. Kami mulai melupakan satu sama lain. Dan itu awal di mana akhirnya konflik demi konflik muncul. So sementara saya sedang keliling khotbah kemana-mana, KKR di mana-mana, ngusir setan di mana-mana. Setan di rumah saya sendiri gak saya usir. Saya mulai konflik masalah dengan istri saya. Apapun yang saya ngomongin sama dia itu pasti selalu berantem. Pernah gak saudara ngalamin begitu? Saudara bingung bagaimana caranya ngomong sama dia terus gak berantem gitu. Gimana caranya ya? Kayak susah gitu. Kayak gak menemukan solusi. Mau bahas apapun, mulai bahas anak, bahas keuangan, bahas pekerjaan, bahas pelayanan. Sampai bahas Ahok aja berantem kita, saudara. Sampai di titik dimana istri saya menangis. Ya lalu kita mulai mengucapkan kata-kata yang menyakiti satu sama lain. Lalu kita mulai berkata tentang banyak hal yang buruk dan di titik itu I don't know how to save my marriage. Saya nggak tahu gimana cara nyelamatin pernikahan saya, saudara. Sampai titik dimana pada akhirnya COVID merebak. Saya kena COVID, angkatan pertama. Saya masuk rumah sakit selama kurang lebih 18 hari total dengan semua perawatan 32 hari. Saya nggak bisa nyentuh anak saya nggak bisa sentuh istri saya. Di titik itu di mana saya di rumah sakit dan dia ada di rumah dengan anak-anak terisolasi nggak boleh keluar rumah. Kami mulai memikirkan satu sama lain. Dan kami mulai berpikir bahwa begini rasanya kalau nggak ada dia. Begini rasanya kalau terpisah. Begini rasanya ya. Karena dulu kita berpikir bahwa itu gak akan pernah terjadi. Tapi ketika itu terjadi, saya di rumah sakit berpikir tentang istri dan anak-anak saya. Istri saya berpikir tentang saya, apakah saya akan hidup atau meninggal. Oleh karena dari 4 orang yang kena COVID di gereja saya, 3 meninggal. Cuma saya yang selamat. Dan orang-orang bilang sama istri saya, kalau suami kamu udah dibawa ke rumah sakit, kamu gak usah ngarep apa-apa lagi, lelain aja. Karena masih angkatan pertama. So saya merasakan sakitnya kena COVID. Batuk, mau bangun tempat tidur susah. Ya mau ke toilet susah. Pokoknya udah gak karu-karuan.
Di titik itu I think about her and she thinks about me. Di titik itu Tuhan memulihkan pernikahan kami dengan begitu luar biasa. Di titik itu saya mulai menyadari bahwa alasan saya menikahi perempuan ini adalah karena dia. Bukan karena yang lain. Bukan karena apapun. Tapi karena pribadinya. Ketika tabut Tuhan diambil oleh bangsa Filistin. Lalu Daud mencoba merebut kembali tabut Allah itu. Pemikiran Daud pertama-tama sebenarnya bukan Tuhan. Tapi lebih kehormatan nama dan dirinya sendiri. Kehormatan Daud, dia merasa kehormatannya tercoreng. Kalau tabut Allah ada di orang Filistin. Gak ada hubungannya dengan apakah Daud cinta Tuhan, Daud rindu Tuhan, Daud menginginkan Tuhan. Gak ada itu. Kalau saudara perhatikan dalam 2 Samuel 6. Ayat 1, Daud mengumpulkan semua orang pilihan di antara orang Israel. 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya. Untuk mengangkut dari sana tabut Allah. Yang disebut dengan nama Tuhan semesta Allah yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru. Setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ahio anak-anak Abinadab mengantarkan kereta itu. Uza berjalan di samping tabut Allah itu. Sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga diiringi nyanyian kecapi, gambus, rebana, kelentang, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu lalu megangnya. Karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu Allah membunuh dia di sana. Karena keteledorannya itu. Dia mati di sana dekat tabut Allah. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebat. Maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Daud tuh pengen tabut Allah kembali. Gak ada hubungannya dengan apakah dia rindu Tuhan atau tidak. Karena itu bukan lagi prioritas. Bagi dia kehormatannya yang dipertaruhkan. Jadi dia marah kepada Tuhan ketika dia lihat Tuhan membinasakan Uza. Karena Uza dengan sangat tidak hormat menyentuh tabut Allah itu. Saudara tahu bahwa enggak usah kita ribet-ribet ya. Itu tabut Allah tuh gak boleh dibawa pakai kereta. Itu gak boleh. Itu harus dibawa sama imam-imam Lewi. Harus dibawa di pundak mereka. Dan gak boleh dibawa sembarangan. Tapi karena Daud gak berpikir tentang love. Dia cuma berpikir tentang dirinya. Dia bawa tabut itu dengan kereta. Kereta itu tergelincir. Tabut Allah hampir jatuh. Orang yang tidak ada hubungannya dengan peristiwa Daud ini. Menjamah tabut Allah itu dan mati. Kadang dalam kehidupan ini. Tuhan itu bagi kita bukan lagi bicara tentang apakah kita rindu Tuhan. Kita cinta Tuhan. Tapi lebih kepada kehormatan kita loh. Tuhan, kalau saya jadi anak Tuhan gak diberkati, Tuhan malu loh. What? Kalau saya jadi anak Tuhan, ternyata orang gak lihat saya diberkati jadi orang sukses, kan Tuhan yang malu. Tuhan yang malu atau Anda yang malu? Siapa yang malu? Kita sebenarnya. Kita sedang mencoba merindungi diri kita dari rasa malu. Kalau saya jadi orang Kristen gak diberkati, malu saya. Kalau saya jadi orang Kristen gak ngalamin sesuatu, malu saya. Rasa malu kita yang kita coba jaga. Dan itu yang Daud ingin jaga. Ketika tabut Allah dicuri orang Filistin, itu kan menjadi simbol. Simbol dari kerajaan Israel itu adalah tabut Allah itu. Sekarang bayangkan simbol dari kerajaan Israel itu diambil oleh orang. Tercoreng kan nama dia. Itu sama seperti begini deh, Persib sama Persija deh. Tiba-tiba ada orang, mungkin dari pendukung Persib atau pendukung Persija, ngambil banner, bendera musuhnya. Apa enggak tercoreng itu? Wah jangan sembarangan itu. Itu bendera Persib. Gitu ya. Wah berantem pasti kan. Seperti itu Daud. Dia nggak lagi memandang hadirat Allah sebagai sesuatu yang dia rindukan seperti ketika dia masih kecil. Dia pandang itu sebagai lambang dari kehormatan dia.
Dia pandang itu sebagai lambang dari validasi dan pengakuan Tuhan atas dirinya. So ketika pada akhirnya dia bawa tabut dengan cara yang salah. Tabut tergelincir dan ternyata orang yang bawa itu mati. Dia marah. Kalau kita marah sama Tuhan, seringkali itu adalah respon dari ego kita yang belum mati. Kita marah sama dia. Kenapa hidup saya begini? Kenapa kehidupan saya begini? Kenapa Tuhan gak tolong saya? Kenapa Tuhan gak buat sesuatu sama saya? Kita jadi marah oleh karena kita merasa dia gak lagi memberikan apa yang kita mau. Persis seperti saya dengan istri. Ketika kami sudah tidak lagi sudah kehilangan tujuan utama kami menikah, kami akan marah untuk banyak hal, untuk hal apapun, bahkan hal sepele. Ini kok telur dadar keasinan ya? Marah sama saya kamu? Gitu ya. Benar gak sih? Hal sepele akan membuat kita marah dengan satu sama lain. Hal sepele akan membuat anak mudah marah sama orang tua. Hal sepele akan membuat orang tua mudah marah sama anak. Hal sepele akan membuat sesama pelayanan mudah marah. Kenapa kita jadi saling marah satu sama lain? Karena ego kita gak mati. Daud lupa, padahal dulu waktu dia masih anak muda, masih polos. Dia ketemu dengan Tuhan di padang rumput. Dia ciptakan sebuah lagu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Aduh, indah banget ya. Dia membimbingku ke air yang tenang, dia menyegarkan jiwaku. Kayaknya keren banget ya. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena siapa? Karena Daud? Bukan. Karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Saya kalau ngambil nada suka agak tinggi, maaf ya. Saya gak ngerti, apa tadi? Gini ya. Tapi waktu dia tulis lagu itu, it's very beautiful. Itu lagu yang menggambarkan tentang kenapa Daud jalin hubungan sama Tuhan. Karena Daud menemukan dia sebagai gembala, sebagai bapa, sebagai sahabat. Tapi seiring berjalannya waktu, dia lupa akan itu. Dia udah jadi raja, dia sudah jadi terhormat, dia sudah menjadi hebat. Dia dikasih kepercayaan oleh Tuhan untuk mengurus satu bangsa. Kalau ada di antara saudara sekarang yang sudah jadi CEO, apakah Anda masih mengasihi Tuhan seperti dulu? Atau karena Anda sudah jadi CEO? Padahal Anda dulu bukan siapa-siapa. Kok ada di antara saudara sekarang yang sudah jadi pengusaha sukses? Dulu saudara siapa sebenarnya? Sebelum jadi pengusaha sukses, sebelum bisnis Anda berkembang, sebelum cabang Anda ada di mana-mana. Siapa Anda sebenarnya? Kalau bukan Tuhan yang membuat kita menjadi berhasil. Amin. Kita gak boleh lupa. Kenapa kita punya hubungan dengan Tuhan. Kepada suami istri di tempat ini, kenapa saudara nikahin dia? Kenapa? Apa alasan saudara membawa dia, anak perempuan orang, naik ke pelaminan? Apa? Kalau saudara ingat, iya Pak, karena saya cinta sama dia. Saya ingin memiliki dia sepenuhnya. Saya gak mau lagi saingan sama cowok-cowok lain. So yuk kembali ke situ. Soal kita berkata ketika Daud marah, pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Ini bukan takut Tuhan, ini takut kepada Tuhan. Takut Tuhan dan takut kepada Tuhan itu dua hal yang berbeda. Yang satu mendorong orang menghampiri Tuhan, yang satu membuat orang menjauh dari Tuhan.
Lalu dia bilang begini, bagaimana sih kok tabut Tuhan itu bisa sampai kepadaku? Daud tuh lagi bilang begini, kenapa gua bawa itu ke sini ya? Gitu loh. Bodoh banget. Udah biarin aja, tinggalin aja di sono. Kayaknya gua gak butuh-butuh amat. Gua gak butuh-butuh amat itu tabut. Kenapa gua bawa itu? Udah gua tinggalin aja di sana, biarin. Selama ini kan kerajaanku bisa berdiri tanpa tabut juga bisa. Aku juga tetap jadi raja tanpa tabut. Buat apa tabut Tuhan itu? Buat apa aku kembali kepada saat teduhku, kepada doaku, kepada pembacaan firman. Wong sampai sekarang gak baca Alkitab aja aku masih diberkati kok. Sampai sekarang aku gak doa aja pagi-pagi Pak, aku udah gak ingat Tuhan. Wah Tuhan masih berkati aku kok, usahaku masih maju. Buat apa? Aku ke gereja. Wah gak ke gereja juga aku bisnis kok maju kok. Sampai di titik nanti di mana kita sadar bahwa apapun yang saudara dapat dengan perkenanan hanya bisa saudara pertahankan dengan perkenanan. Dengar baik-baik ya. Apapun yang Anda dapat dengan jerih lelah, Anda harus pertahankan dengan jerih lelah. Apapun yang Anda peroleh dengan cara jahat, akan Anda pertahankan dengan cara jahat. Dan apapun yang Anda dapat karena anugerah, hanya bisa Anda pertahankan dengan anugerah. Orang yang dapat kesuksesan karena cara jahat, dia harus pelihara kesuksesannya dengan cara jahat juga. Kalau enggak hilang gitu. Orang yang mengorbankan keluarga, mengorbankan anak, mengorbankan istri untuk sukses, akan tetap mengorbankan keluarganya supaya dia tetap sukses. Orang yang pakai dukun untuk berhasil akan terus mengandalkan dukun kalau enggak hilang. Dan orang yang mengandalkan Allah untuk berhasil akan sadar dia harus terus mengandalkan Allah. Amin. So Daud pada satu titik dia lupa bahwa dia yang pernah berkata bahwa aku harus menjadikan Tuhan gembala. Aku harus menjadikan Tuhan andalanku dalam hidup ini. Lalu akhirnya Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang. Katakan bersama-sama menyimpang. Sekali lagi menyimpang. Ketika kita sudah kehilangan tujuan kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Ketika kita mulai kehilangan waktu doa kita dengan Tuhan. Ketika kita mulai kehilangan kedekatan kita dengan firman, kita akan menyimpang. Dan menyimpang adalah langkah awal untuk pada akhirnya tersesat. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya berakhir pada maut. Kita akan nyimpang. Nyimpang tuh biasanya gak begini saudara. Enggak, nyimpang tuh dikit. Pernah gak saudara menggaris di buku tanpa penggaris? Saudara akan berpikir bahwa lurus kok, ini lurus Pak. Sampai saudara pakaiin penggaris, miring ternyata. Menyimpang tuh gak pernah langsung besar. Menyimpang itu dikit-dikit. Sampai pada sebuah titik di mana ketika nanti saudara berjalan dari sini, nyampe sana udah lebar. Daud menyimpang dan dia biarkan tabut Allah itu ada di rumah Obed-Edom. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom. Orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Raja, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom. Dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Coba perhatikan kalimat ini. Coba kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Diberitahukanlah kepada Raja Daud. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom. Dan segala yang ada padanya. Seisi rumah itu kan berarti sampai kucingnya Obed-Edom, anjingnya Obed-Edom, ayamnya Obed-Edom. Sampai cicak yang mungkin di dinding dia juga dapat berkat. Seisi rumahnya diberkati.
Dan itu yang menarik perhatian Daud. Karena kalau kita pikir Daud cemburu dengan harta Obed-Edom, itu kan kayak seperti pengusaha batu bara iri sama tukang martabak. Ya kan gak masuk di akal itu. Ya. Daud itu gak iri hati sama harta Obed-Edom. Karena dia lebih kaya dari Obed-Edom. Obed-Edom memang diberkati. Tapi mau dibandingin sama hartanya Daud, dia jauh dong. Apa yang buat Daud iri, cemburu sama Obed-Edom? Karena dia lihat perkenanan yang ada padanya. Itu sekarang ada di Obed-Edom. Daud bilang begini, ini orang enak ya. Tidur nyenyak. Ada bantal tidur. Enak ya. Enak banget dia hidup ya. Happy, sukacita dengan keluarga ya. Enak banget ya, cinta istri, cinta anak-anak. Aduh, emang sih gak kesekaya gua sih. Gua Alphard di rumah ada 8. Dia paling banter kaya. Tapi kok ini orang kok kayaknya happy hidupnya ya. Kayak sukacita gitu hidupnya. Kayak seneng gitu. Atau dia lihat hidupnya sendiri. Kenapa aku begini? Kenapa aku jadi seperti ini? Di situ Tuhan memunculkan kembali apa yang pernah hilang dalam diri Daud. Apa itu? Rasa cemburu yang ilahi. Cemburu karena orang kok dekat sama Tuhan. Dia udah gak lagi punya kecemburuan dengan harta orang. Kecemburuannya gak lagi ke situ. Dia punya kecemburuan yang murni, yaitu kecemburuan ilahi. Kenapa kok Obed-Edom bisa dekat sama Tuhan? Enak kayaknya ya kalau seperti Obed-Edom ya. Di rumahnya ada tabut Allah. Aduh, dia dekat dengan Tuhan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Ada begitu banyak berkat yang dia alami. Aduh, kayaknya seneng banget ya. Sedangkan aku di kerajaan ini, kalau saudara mau iri sama orang, jangan iri sama hartanya. Karena di bangsa ini sedang ada orang berlimpah harta. Gak bisa peluk anaknya mungkin 20 tahun dari sekarang. Kalau putusannya jadi. Sekarang saudara bayangkan ada seorang muda yang menikah dengan seorang anak muda juga. Lalu mereka punya 2 orang anak yang lucu-lucu masih kecil. Dan sekarang dia terancam selama 20 tahun tidak akan pernah bisa lagi jalan-jalan ke mall sama anaknya. Sakit itu saudara. Itu sakit sekali itu. Kalau saudara nanti punya anak atau sudah punya anak atau pernah punya anak atau sekarang anak saudara udah besar dan saudara masih ingat masa kecil. Saudara akan ingat masa di mana Anda akan bela-belain pulang ke rumah karena anak Anda masih kecil. Benar ya? Kalau udah gede-gede kan ditinggal ya. Udah jalan udah gede. Tapi kalau masih kecil saudara merasa begini. Anak-anak ini butuh saya. Kehadiran saya ditunggu sama mereka. Jadi kalau saudara pulang, Daddy, ya Daddy, gitu ya. Saudara merasa ingin pulang ke rumah lebih cepat. Karena kehadiranmu itu begitu berharga buat anak-anak. Bagaimana kalau Anda 20 tahun gak bisa mengalami itu? Apa gak sakit itu? Lalu Anda mau iri sama harta orang ini? Anda mau iri sama harta orang yang sekarang sedang ada dalam dosa money laundry, pencucian uang. Yang setiap malam dia berpikir kapan digerebek KPK. Mau iri hati sama orang kayak begitu? Enggak kan? Karena hidupnya enggak tenang. Mazmur 73 berkata, orang-orang seperti ini sebenarnya sedang berdiri di tanah yang licin. Satu saat mereka tergelincir. Gak ada damai sejahtera hidup kayak gitu saudara. Percaya sama saya. Gak ada damai sejahtera hidup kayak gitu. Orang-orang yang menunjukkan seperti lagi bahagia itu bohong gitu. Sebenarnya mereka hidup dengan ketakutan. Kekhawatiran. Aduh kalau gue ketahuan istri gue gimana ya? Gitu. Kalau gue ketahuan suami gimana ya? Aduh kalau anak-anak sampai tahu gimana ya? Aduh kalau nanti tiba-tiba ada orang dari pemerintahan datang gimana ya? Ketakutan itu membuat hartanya banyak. Tapi gak ada damai. So ketika Daud lihat Obed-Edom dan dengar cerita bagaimana Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya.
Daud bilang begini, aku mau itu. Aku harus bawa tabut Allah itu kembali ke sini. Bukan supaya aku diberkati, aku sukses, kerajaanku makin melebar, bukan. Tapi aku rindu. Aku rindu hadirat itu. Saya ingat masa ketika saya SMA, saudara. Saya tuh suka men-challenge diri saya sendiri. Karena saya waktu itu masih SMA, so saya masih punya banyak waktu luang. Saya suka men-challenge diri saya sendiri. Contohnya, saya penasaran apakah saya bisa menghabiskan Alkitab dalam 1 tahun saya habis baca Alkitab. So akhirnya saya challenge diri saya sendiri, saya mau baca 40 pasal setiap hari. Awalnya menjalani susah sekali, saudara. Sampai akhirnya saya bisa baca Alkitab 40 pasal setiap hari. Saudara tahu, waktu itu saya nggak ngitung kalau baca 40 pasal setiap hari kapan Alkitab selesai. Sekali waktu saya iseng cari di ChatGPT, penasaran. Saya tuh bisa ngabisin baca Alkitab kurang lebih dari belum sampai 2 tahun tuh 8 kali. Kenapa ya? Ketika saya cari tahu di ChatGPT, saudara tahu, kalau kita baca Alkitab 40 pasal setiap hari, dalam sebulan Alkitab selesai saudara baca. Kalau saudara baca 1 kitab setiap hari, dalam tempo 2 bulan atau 66 hari, Anda selesai baca Alkitab itu. Kalau saudara baca Alkitab 1 ayat setiap hari, ini kabar baik saudara. 1 ayat setiap hari, ini kabar baik ini. 85 tahun lagi baru selesai. Iya. Tapi waktu itu saya korbankan banyak waktu saya ketika saya masih muda untuk main game. Saya korbankan waktu itu saya baca Alkitab 40 pasal. Untuk kongko sama teman-teman saya korbankan untuk baca Alkitab 40 pasal. Dan akhirnya saya terbakar untuk kembali ke situ. Saya bilang, Tuhan saya sudah berkeluarga loh, Tuhan sudah banyak kerjaan loh. 40 pasal mah gak sanggup saya loh Tuhan. Tapi saya mau mulai men-challenge diri saya lagi. Karena saya rindu masa-masa itu. Saya rindu momen itu. Yang kedua, saya bangun pagi-pagi, subuh-subuh jam 4 saya udah bangun. Saya akan mulai setel lagu Frankie Sihombing. Dulu ada lagu-lagu Frankie Sihombing yang saat menyembah itu ya. Saat menyembah 1, saat menyembah 2, saat menyembah 3. Zaman dulu saya masih dengerin lagu-lagu itu karena zaman-zaman itu kan luar biasa sekali. Saya dengerin musiknya. Hati yang hancur, penuh penyesalan, Engkau berkenan, Engkau berkenan. Kebenaran-Mu dalam hidupku. Hati yang hancur, Engkau berkenan. Nangis saya di kamar. Tiba-tiba kasetnya rusak, saudara. Hati yang hancur, kaget saya. Pertama kalinya saya nyembah hampir jantung copot karena kasetnya error. Itu gak pernah saya lupa karena it's so beautiful. Saudara tahu bahwa I fight so much untuk tetap menjaga itu. Bukan karena saya pendeta. Saya mengasihani jiwa saya. Karena kalau saya nggak mengasihani jiwa saya sendiri, mungkin orang nggak akan mengasihani jiwa saya. Saya nggak bisa ngarepin jemaat mengasihani jiwa saya. Saya nggak ngarepin pendeta yang lain mengasihani jiwa saya. Saya harus mengasihani jiwa saya dan berkata begini, jiwaku, kalau kamu jauh dari Tuhan, kamu pasti menderita. Hai jiwaku, aku mengasihani kamu. Karena kalau kamu jauh dari Tuhan, kamu akan kering dan akhirnya mati. Saya ingin berkata sama saudara hari ini, kasihani jiwamu. Because nobody will. Maybe nobody will. Mungkin orang gak akan mengasihani jiwamu sendiri. Harus engkau yang mengasihani jiwamu dan berkata, jiwaku kering Tuhan. Jiwaku udah jauh dari Tuhan. Dan aku mau kembali. Aku mau kembali dekat, mengalami, mengasihi, mencintai Tuhan dengan segenap hatiku. Amin. Saudaraku, ketika Daud melihat bagaimana Obed-Edom diberkati, ini yang Daud lakukan. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Ini yang dia buat. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu, orang-orang Lewi ini melangkah maju 6 langkah,
Maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Saudara tahu bahwa ketika Daud mengorbankan lembu ini, setiap 6 langkah dia korbankan lembu. Saya tuh pernah cari tahu di ChatGPT. Itu kira-kira berapa lembu yang harus dia korbankan. Setiap kali 6 langkah. Dan kalau jarak dari rumah Obed-Edom ke kota Daud itu sekian kilometer. Berarti berapa lembu yang dikorbankan. Kalau saya nggak lupa, nggak salah ya. Karena tadi saya cari catatannya hilang. Sekitar 22.000 ekor lembu. Karena tahu bahwa dia udah habis-habisan. Dia habis-habisan, dia bahkan rela ngabisin semua hartanya untuk membawa tabut Allah itu kembali. Karena Daud berpikir begini, kalau Tuhan yang membuat saya diberkati dan saya mengembalikan ini untuk kemuliaan Tuhan, saya tidak akan pernah kekurangan. So, saya berani berkorban karena Tuhan yang sudah memberkati saya. Dia bawa tabut Allah itu kembali ke kota Daud. Nah, ketika dia mulai bawa tabut Allah itu kembali ke kota Daud, Alkitab berkata di ayat 16, ayat 14, Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Dia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan iringi sorak-sorai dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Michal, anak perempuan Saul, istri dari Daud, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Serba salah ya. Jadi serba salah sebenarnya hidup ini. Lagi pengen sungguh-sungguh cari Tuhan. Ada aja anggota keluarga kita yang rese gitu. Lagi pengen sungguh-sungguh tulus. Ada aja orang yang di Instagram bikin kita kesel. Ada aja orang di Instagram bikin kita iri dengan hartanya. Padahal kita lagi pengen tulus kejar Tuhan. Ada aja orang yang tiba-tiba ngomong A, ngomong B, ngomong C buat kita. Ya juga ya. Padahal kita tuh lagi pengen bener gitu loh. Pernah gak saudara ngalamin dimana ketika saudara pengen bener. Ada aja orang yang bikin saudara, situasi yang bikin saudara kembali ke titik awal. Pak, saya janji mulai sekarang Pak, saya gak bakalan bisnis yang aneh-aneh lagi Pak. Iya, saya mau bisnis yang benar. Akhirnya dari bisnis barang ilegal, dia pilih untuk bisnis barang yang legal. Ternyata omsetnya beda jauh. Bisnis barang ilegal misalnya omsetnya satu bulan kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 M. Nah ketika bisnis barang legal cuman 300 juta. Jadi dia pikir lagi, kapan kayanya gue kalau begini? Dia balik lagi ke bisnis ilegal. Dulu, waktu masih menjual dirinya, sehari dia biasa dapat 5 juta. Kalau rankingnya naik bisa 50 juta. Waktu dia mulai ingin hidup benar, dia kerja benar. Gila gaji gue di bawah UMR. Mending jual diri 50 juta. Setiap kita harus mengambil keputusan. Mau mengandalkan Tuhan untuk diberkati atau mau mengandalkan kekuatan kita sendiri. Setiap kita ada harga yang harus kita bayar. Beberapa orang akan merelakan omsetnya yang besar-besaran itu hanya untuk hidup dalam kebenaran. Beberapa orang menolak. Dan kita harus respect sama Zakheus. Zakheus itu hebat. Zakheus adalah contoh nyata orang kaya yang bertobat tuh harus kayak Zakheus. Maksudnya gimana Pak? Dia royal, generous dalam berbagi berkat. Kalau orang kaya masih pelit belum bertobat tuh orang. Tapi orang kaya seperti Zakheus, dia berkata aku mau beri, menabur. Zakheus ambil keputusan untuk sekalipun sekarang omset gua, penghasilan gua, sekalipun sekarang harta gua berkurang banyak,
Tapi aku punya Yesus. Sekalipun sekarang nih penghasilan gue udah gak kaya dulu. But I have Jesus. Aku mau cari damai sejahtera itu, Pak. Aku gak mau setiap kali datang ke pabrik takut, aduh digerebek kapan yang pabrik nih. Aku gak mau. Aku gak mau kayak gitu. Aku gak mau. Aku pengen punya hidup yang damai sejahtera ini loh. Amin. Amin. Saudaraku, Tuhan mau kasih kita kehidupan yang itu. Kehidupan yang bahagia itu loh. Yang penuh damai sejahtera. Sekarang waktu ada orang teman saya baik. Pastor mau ganti mobil enggak? Buat apa Pak? Nanti saya nyicil lagi. Saya bilang, ribet banget. Saya gak mau nyicil mulu. Capek saya bilang. Wah gak apa-apa Pastor, ganti aja biar keren. Saya bilang, mobil pertama saya dan saya gak pernah cobain mobil lain itu Calya. Dan saya merasa nyaman dengan mobil ini. Karena saya belum pernah nyoba mobil lain. Saya gak ada bayangan apakah mobil lain lebih enak dari ini apa enggak. Terus dia bilang, pasti dong lebih enak. Pasti lebih keren, lebih stabil. Ya handlingnya, wah pokoknya lebih bagus lah. Fitur-fiturnya. Iya karena saya belum pernah nyobain Stargazer. Saya belum pernah nyobain HR-V. Saya bahkan belum pernah nyobain mobil-mobil lain. Termasuk Mitsubishi Expander. Nggak pernah nyoba dan belum pernah nyoba saya. So saya nggak punya bayangan seenak apa itu. Buat saya mengendarai mobil ini itu udah nyaman. Saya nggak merasa perlu untuk ganti. Orang itu diam dan berkata iya juga ya. Iya. Kadang gini loh saudaraku. Kita tuh terlalu banyak dikasih coba sama setan. Dan kita nggak lagi mensyukuri apa yang ada. Padahal yang ada lebih dari cukup. Ini tablet saya ini udah hancur ini. Retak. Tapi masih bisa saya pakai baca Alkitab. Masih bisa saya pakai nonton YouTube, khotbah-khotbah di YouTube. So apa alasan saya untuk ganti? Gak ada sama sekali. Malu Pak dilihatin orang. Ya keren aja ini kan ada karya seni ini. Tapi coba sekali waktu karena saya juga berhubung saya juga belum pernah ngutak-ngatik tab orang. Maksudnya iPad itu gak pernah. Maksudnya saya gak terlalu tertarik. Tapi coba bayangkan sekali waktu orang kasih saya tab iPad nih ya. Keren banget ini ya. Layarnya IPS bahkan udah wah. Adik saya kemarin baru beli TV 8 juta. Kilet. Saya pikir TV emang apa bagusnya. Waktu saya datang ke rumahnya. Kayak bisa dipegang itu semua dalam TV itu ya. Kalau saya nggak pernah coba. Saya nggak tertarik. Kadang Anda harus memilih untuk nggak mencoba sesuatu. Because it's not worth it. Hawa. Tuh buah enak loh. Buah apa? Itu. Buahnya enak banget. Cobain deh. Buah apa? Buah pohon pengetahuan. Ada Hawa lihat. Kayaknya enak juga ya. Jadi pengen nyoba. Tapi pengen nyoba dengan sudah nyoba itu beda. Waktu masih pengen nyoba. Dia masih belum punya bayangan. Dia masih punya kekuatan untuk menolak. Ketika dia sudah coba. Paradigmanya berubah tentang hidup. Dia tidak mensyukuri 99 pohon dalam taman. Karena ada satu pohon yang sudah dia coba. Saudaraku, Tuhan ingin bawa kita untuk tidak lagi tertarik dengan hal dunia. Bukan karena kita gak butuh, tapi karena ada hal-hal yang gak perlu saudara kejar. Gak perlu saudara kejar mati-matian, saudara korbankan segala hal untuk itu. Coba saudara pikirin lagi deh. Pikirin dulu lagi, apakah itu worth it gak untuk saudara korbankan Tuhan dan korbankan segalanya? Kalau enggak, gak usah dikejar itu. Worth it gak sih iPhone 16 itu? Sampai saudara harus nyicil, bayar mati-matian. Kalau enggak, gak usah. Makanya saya suka bercandain orang. Saya punya handphone anak saya yang sekarang saya pakai handphone cadangan walaupun agak lemot. Redmi 9A.
Tahu nggak saudara apa nama wifi-nya saya sebut apa? iPhone 16 Pro. Supaya setiap kali orang lagi cari wifi, orang kaget. Ada yang punya iPhone 16. Gitu ya. Padahal bukan, itu Redmi. Anak saya sampai ketawa-ketawa, Dedi kok kamu kok begitu? Biarin, Dedi mau ngeprank orang. Ya kan, saudara kan kalau lagi nyari wifi kan suka tiba-tiba wifi orang muncul kan. Ada yang namanya inilah iPhone apalah. Nah itu iPhone 16 Pro. Sekali waktu kalau saudara ada di bandara atau di mana, tiba-tiba nyari wifi ada iPhone 16 Pro, pasti handphone saya itu. Saya bukan orang yang lagi nggak butuh, Pak Gembala saudara, Ibu Gembala saudara bukan orang yang nggak butuh. Dalam artian kita masih punya kebutuhan. Tapi hal-hal tertentu nggak usah kita kejar. Karena itu dicari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu kamu membutuhkan semuanya itu. Tapi dia bilang begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. 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 Bapak-bapak yang selama ini kebanyakan ngejar omset, coba dikejar istrinya lagi. Ya, dikejar lagi istrinya. Istri-istri yang udah kelamaan ngejar anak lari ke sana kemari, coba dikejar lagi suaminya. Anak-anak yang udah kebanyakan ngejar karir, ngejar studi, coba dikejar orang tuanya, telepon. Hai Pak, Ma. Ya kenapa butuh duit? Enggak, no I just wanna say I love you. I miss you so much. Gimana kabar Papa Mama? Ada hal-hal orang-orang yang lebih worth it untuk kita kejar. Daripada sekedar hal yang sifatnya duniawi. Amin. Amin. Saya berdoa mulai hari ini kita kembali jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Jatuh cinta lagi sama hadirat Tuhan. Dan setelah kita falling in love, we stay in love. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki kami Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang
setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.